Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Teman-teman di seluruh Nusantara yang saya hormati, sudah beredar banyak video tentang sesuatu yang perlu diluruskan, perlu dibenarkan dan perlu dijelaskan dan perlu diviralkan supaya tidak menjadi fitnah di kalangan umat Islam, terutama di kalangan umat Islam ahli sunnah wal jamaah. Tentang apa itu? Adalah tentang hurafat-hurafat tentang kesesatan-kesesatan yang dilakukan oleh klan Ba'alawi Banyak sekali tentang kesesatan-kesesatan yang dilakukan oleh kaum Ba'alawi, sehingga kita sebagai ahli sunnah wal jamaah, maka kita wajib membela, wajib meluruskan. Ini merupakan kefarduan, kewajiban bagi kita semua untuk meluruskan kebengkokan-kebengkokan akidah. Nah, yang pertama mengaku-ngaku sebagai dzurriyyah Rasulullah itu sudah tidak terbukti, dan ini merupakan sesuatu yang wajib diviralkan, dijelaskan, diumumkan supaya masyarakat tidak salah dalam mencintai, walaupun menurut mereka lebih baik salah mencintai daripada salah membenci. Nah, itu tidak ada dasarnya Yang menurut saya yang betul itu, yang pas itu tidak salah dalam mencintai dan tidak salah dalam membenci. Banyak sekali hal-hal yang perlu diluruskan. Pertama yaitu masalah tentang tasbih katanya. Jadi tasbih seorang Habib walaupun diletakkan itu bisa berjalan sendiri dan berzikir dengan lafal Allah, Allah, Allah. Nah, begitu. Ada lagi yang berhubungan dengan hadis-hadis palsu, seperti halnya yaitu tentang hadis kopi. Menurut keterangan para habaib yang menerangkan bahwa jika kita minum kopi kemudian masih ada sisa-sisa kopi, rasa kopi di mulut kita, maka kita akan masuk surga. Nah, itulah Jadi inilah jelas ini bertentangan dengan para peneliti hadis, karena hadis ini tidak tercantum dalam kitab-kitab sahih. Apalagi kitab-kitab yang kitab-kitab hadis yang bercampur dengan kedhaifan. Ini jelas hadis maudhu, hadis yang palsu. Kemudian lagi tentang kesesatan faqihil muqaddam yang dianggap sebagai waliullah, bahkan merupakan sultanul aulia, rajanya para wali, Ghauthul A'zam, yaitu al-Ghaus yang agung, pemimpin wali yang agung. Kemudian wali kutub yang menandingi kehebatan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Karena dalam ahli sunnah wal jamaah yang disepakati oleh ulama bahwa untuk saat ini Syekh Abdul Qadir sebagai waliullah yang menggelar, yang punya gelar atau punya pangkat Ghauthul A'zam atau Sultanul Aulia atau Kutubur Rabbani, hanya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Rupanya kalangan Ba'alawi di sini mau menandingi, mau mengimbangi, bahkan bukan hanya mengimbangi. Menurut keterangan dari Habib Hasan Al-Muhdar, bahwa faqih muqaddam ini
eh, lebih ya, akan lebih viral, akan lebih tinggi derajatnya di akhirat, walaupun di dunia masih kalah dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani semua orang sudah tahu ya. Dan itu merupakan sesuatu yang telah ditakdirkan bagi beliau ya. Jadi Syekh Abdul Qadir Jailani itu akan menjadi apa ya, raja para wali. Mengapa demikian ya? Karena setiap waliullah maka akan ada di pundaknya itu telapak kaki ya, secara waib ya, telapak kaki di Syekh Abdul Qadir Jailani. Nah, yang perlu saya luruskan dalam masalah ini ya, yang berhubungan dengan Fiqhil Muqaddam di sini, yang sangat bertentangan dengan akidah ahli sunnah wal jamaah, yaitu adalah tentang kehebatannya. Ketika Fiqhil Muqaddam itu disampaikan oleh temannya, oleh muridnya, atau oleh orang lain ya, disampaikan suatu ayat. Karena Fiqhil Muqaddam ini tidak mengaku akan mati begitu, walaupun dikasih ayat kullu syai'in halikun illa kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa, setiap yang punya nafas, setiap yang berjiwa itu akan mengalami kematian. Nah, tapi Fiqhil Muqaddam menjawab ya, seakan-akan dirinya itu tidak akan mati ya. Bagaimana jawabnya ketika dikatakan kepada Fiqhil Muqaddam bahwa segalanya itu akan mati? Nah, jawabannya ma'alayya nafsun, saya tidak punya jiwa, saya tidak punya nafas. Nah, gimana mungkin ya dikatakan manusia kalau tidak punya nafas? Nah, karena tidak punya nafas, mengaku tidak punya jiwa, berarti ya lebih sesat dari hewan. Hewan saja punya jiwa ya. Makanya hewan itu mati karena punya jiwa ya, walaupun tidak punya akal ya. Tapi punya jiwa, punya nafas ya. Jadi atau seperti kayu, mana kayu kok bisa berkata-kata kalau kayu ya. Jadi makhluk yang berupa kayu atau tumbuh-tumbuhan, nah karena dia tidak punya nafas ya, tidak punya diri, kediriannya itu tidak ada. Makanya istilahnya dalam Al-Quran tidak menggunakan kullu nafsin dha'iqatul maut, walaupun tumbuh-tumbuhan itu bisa mati juga, tapi itu kan dengan tidak bernafas. Matinya bukan karena dicabut nafasnya ya. Kemudian setelah demikian Fiqhil Muqaddam menjawab, saya tidak punya jiwa. Jadi ini sudah sangat ya, bertentangan dengan faham ahli sunnah wal jamaah. Bahwa menurut faham ahli sunnah wal jamaah, seperti apa yang telah dipahami oleh para nabi, para ulama, para aulia, bahwa segala yang berjiwa, segala yang bernafas akan merasakan kematian ya. Tidak ada yang kekal dalam hidup ini ya. Kemudian ditentang lagi ya oleh seseorang, karena Fiqhil Muqaddam sudah menyatakan bahwa Fiqhil Muqaddam tidak akan mengalami kematian karena mengaku tidak punya jiwa. Nah, kemudian seseorang itu ya, menjelaskan kullu man 'alaiha fan, segala sesuatu ya, segala sesuatu di muka bumi ini fan adalah binasa, artinya akan mengalami kehancuran ya. Tapi dia menjawab ma bina 'alaiha, saya tidak ada di bumi. Nah, ini sesuatu yang membingungkan. Sedangkan waktu menjelaskan demikian, dia berada di bumi.
Tapi Fakih Muqaddam mengatakan bahwa saya tidak sedang berada di bumi. Memangnya Anda di mana? Gitu. Jadi setelah disampaikan suatu ayat kepada beliau, kepada Fakih Muqaddam, dia menjawab, saya tidak ada di bumi, ma bina alaiha. Padahal ya kullu syai'in ya. Padahal ya kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua manusia di muka bumi ini akan mengalami kehancuran, yang kekal abadi itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dan kekallah wajhu rabbika, zat Tuhanmu. Karena di sini wajhun bukan bermakna muka tapi bermakna zat. Jadi yang kekal abadi itu hanyalah zat Allah. Nah sekarang seakan-akan Fakih Muqaddam itu ya kekal seperti Allah. Berarti yang hidup setelah kiamat nanti, setelah kiamat nanti hanya Allah. Padahal ya yang sebenarnya limanil mulkul yaum, bagi siapakah kerajaan segala ini ya, segala yang ada ini pada hari ini ya. Lillahil wahidil qahar, hanyalah milik Allah al-wahidil qahar, yang azat yang satu dan azat yang memaksa. Jadi ini sudah tertolak ya. Ini sudah sangat bertentangan dengan paham akidah ahli sunnah wal jamaah. Jadi segalanya itu akan hancur binasa, termasuk para jin, para malaikat, tumbuh-tumbuhan, hewan, bahkan seluruh manusia. Nah, yang tidak hancur itu ya ada perkecualian, ya seperti para ruh ya. Para ruh itu tidak akan hancur, karena ruh itu setelah lepas dari tubuh maka akan kembali kepada Allah. Kullukum min Adam wa kullukum min turab. Semua kamu itu berasal dari Nabi Adam, dan Adam itu dari turab, dari debu. Maka tanah yang berasal dari tanah akan kembali ke tanah, yang berasal dari Allah akan kembali kepada Allah. Nah, ketika disampaikan kepada Fakih Muqaddam yang lanjutan ayat itu, kullu syai'in halikun ya. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Segala sesuatu itu akan hancur binasa kecuali Allah. Nah, maka bagaimana jawabannya ya? Ma ana binuri ya. Ana binuri wajhihi. Ana binuri wajhihi. Saya itu berasal dari an-nur, cahaya Allah. Jadi menurut Fakih Muqaddam dia kekal abadi karena berasal dari cahaya Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat bertentangan dan wajib diluruskan. Jadi para muhibbin tidak boleh lagi meyakini kalau meyakini hal yang demikian maka Anda akan menjadi murtad, bukan muhibbin tapi akan menjadi orang yang murtadin ya, orang yang murtad. Mengapa demikian? Karena telah meyakini ada tandingan Tuhan, ada tandingan Allah. Padahal dalam Al-Quran telah dijelaskan jika di dunia ini ya, ada dua Tuhan, nah, maka dunia ini tidak akan tegak berdiri. Ya. Dalam Al-Quran dijelaskan demikian. Inilah bukti bahwa Allah itu maha satu dan maha tunggal. Ya. Nah, kemudian setelah demikian, ya, setelah Fakih Muqaddam itu menjawab, saya itu berasal dari cahaya Allah. Kemudian orang itu berkata, ya, karena an-nur itu ya kan berasal dari Allah. Ya. Kemudian ada Nur Muhammad. Nah, Nabi Muhammad itu adalah an-nur dari Allah, dan kita semua, alam semua yang tercipta ini berasal dari Nur Muhammad. Kemudian ditanyakan oleh seseorang itu, Man Muhammad?
siapakah Muhammad itu? Nah, berarti kalau demikian ya berarti Nabi Muhammad itu akan dikemanakan. Maka Faqihil Muqaddam menjawab, anallahu, saya adalah Allah. Nah, inilah hal yang wajib diluruskan, wajib dijelaskan ya. Sudah mengaku sebagai Allah, tidak ada bedanya dengan Fir'aun ya. Ana rabbukumul a'la, saya adalah Tuhanmu yang paling tinggi ya, al-zat yang tinggi ya. Padahal buktinya Fir'aun ya, Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah. Kok ada Tuhan yang bisa ditenggelamkan ya di Laut Merah? Kemudian Faqihil Muqaddam, kalau memang ini tidak merupakan yang fiktif ya, tokoh historis misalnya, kok sekarang itu Faqihil Muqaddam ada makamnya, kok mati? Padahal mengatakan berasal dari nurnya dan mengatakan anallah, saya adalah Allah. Nah, ini semua bukanlah fitnah, bisa dibaca dalam kitab-kitab ya karangan Ba'alawi. Ya, silahkan ketik di Google tentang hal ini supaya kita tidak salah sangka. Jadi saya bukan membuat fitnah ya, tapi ini betul-betul terjadi dan sudah menjadi rahasia umum. Semoga hal ini dapat meluruskan ya kebengkokan yang ada di Nusantara ini yang telah merusak ya tatanan ahli sunnah wal jamaah. Dan kita semoga dimatikan dalam keadaan husnul khotimah. Sekian, semoga bermanfaat. Kalau ada manfaatnya silahkan di-share video ini dan di-subscribe ya. Dan sesuatu yang masih belum jelas saya harap ditanggapi lewat komentar. Hadanallahu iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.